can dikocok boleh tak? Kocok. Nah itu pelurunya ada? Ada. Coba fokus ke saya. Terus? Dor. Coba lagi. Dor. Hah? Nggak bisa ya? Hah? Nggak bisa? Bisa kalau nyumat. Kalau nyumat berarti yang belum kan? Coba fokusin sih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Sidik. Saya kembali lagi ke sini. Saya masih penasaran dengan apa itu namanya hipnotis. Dan saya akan menanyakan beberapa hal tentang hipnotis. Ya jadi gini. Perlu ketahui bahwa yang namanya hipnotis itu adalah sebuah ilmu komunikasi. Ya, jadi hipnotis itu adalah sebuah ilmu komunikasi yang pada dasarnya itu terjadi tanpa sebuah penolakan. Ya, jadi ketika seseorang berkomunikasi tanpa ada sebuah penolakan, maka secara tidak langsung orang tersebut sudah terhipnotis. Ya, itu sederhananya ya, yang namanya hipnotis itu seperti itu. Atau logikanya gini, saya contohkan gini, ketika di kelas lah, ketika seorang pengajar atau seorang guru menyuruh anak-anaknya untuk mengerjakan tugas, dan anak-anak tersebut mengerjakan tugas, berarti kan tanpa ada sebuah penolakan, secara tidak langsung orang tersebut sudah terhipnotis. Atau gini, saya contohkan ini, dua orang ini sama saya disuruh berdiri, ya. Oke, kamu bisa berdiri nggak dua-duanya? Bisa berdiri nggak? Bisa. Nah, coba berdiri. Nah, berdiri. Nah, sekarang duduk lagi. Tuh, itu kan tanpa ada sebuah penolakan. Kalau dilogikakan, kalau ada sebuah penolakan, pasti orang tersebut akan bertanya, Pak, buat apa saya berdiri? Ya, otomatis orang tersebut sudah menolak. Tapi tadi dua orang tadi melaksanakan berdiri tanpa ada sebuah penolakan. Berarti secara tidak langsung orang tersebut sudah terhipnotis. Jadi kembali lagi, sederhananya yang namanya hipnotis itu adalah sebuah komunikasi tanpa ada sebuah penolakan. Cuman permasalahannya gini, saya nanya kepada dua orang ini ya, kalau saya mau menghipnotis kamu, mau nggak? Boleh aja. Boleh aja, ya. Saya menghipnotis kamu, mau nggak? Ya, boleh. Ya. Karena ingin mencoba. Tapi sebenarnya gini, kalau saya nanya ke orang awam, orang yang baru tahu tentang hipnotis, pasti jawabannya tidak mau, ya. Karena mungkin orang tersebut sudah merasakan ketakutan, takut bahwa hipnotis itu akan bla 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 bla. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, ya. Padahal seperti itu. Logikanya gini. Ketika ini adalah sebuah pisau, pisau tersebut digunakan untuk memotong daging bagi orang penjual daging, ya, maka pisau ini banyak manfaatnya, ada manfaatnya. Ketika seorang penjual daging tidak mempunyai pisau, maka untuk memotong daging akan menggunakan apa? Tapi ini pisau bisa jadi celaka kalau pisau ini digunakan oleh orang untuk melukai atau bahkan untuk membunuh seseorang. Pertanyaannya, siapa yang salah? Pisaunya atau orang yang menggunakan pisau tersebut? Pisau Yang menggunakan pisau. orangnya, gitu kan? Pisaunya tidak salah. Sama seperti halnya hipnotis. Hipnotis itu diibaratkan sebagai sebuah pisau. Kalau hipnotisnya digunakan untuk hal-hal yang negatif, ya, untuk hal-hal yang negatif, maka hipnotisnya negatif. Tapi kalau hipnotisnya digunakan untuk hal-hal yang positif atau untuk sebatas hiburan, mungkin akan beda cerita, ya. Jadi kenapa orang takut untuk dihipnotis itu karena image-nya, padahal tidak seperti itu. Bagus, bahkan bisa bagus digunakan untuk mensugesti orang lain atau mensugesti diri sendiri. Karena pada dasarnya yang namanya hipnotis itu adalah ilmu untuk mensugesti diri sendiri, ya, untuk mensugesti diri sendiri dan ditransferkan kepada orang lain. Nah,
pada kesempatan hari ini saya akan sedikit memperagakan, meskipun sudah ada beberapa lah video yang sudah diperagakan di YouTube saya, ya. Jangan lupa subscribe ke Abudillah channel ya bagi yang belum, ya. Tapi di sini saya akan memperagakan sedikit tutorialnya. Untuk menguasai ilmu hipnotis itu minimal harus memiliki beberapa tahapan, ya. Terkadang orang yang bisa dihipnotis itu, jadi kategori orang yang bisa dihipnotis itu ada yang orang yang mudah dihipnotis, ada orang yang sedang dihipnotis. Dalam artian sedang itu tadi kan yang pertama mudah, yang kedua sedang, dan yang ketiga sulit, ya. Ketika kita menghadapi orang yang sulit dihipnotis, ya sudah, biarkan saja. Jadi kita fokus kepada orang yang bisa dihipnotis. Syarat orang yang ingin dihipnotis itu 3, ya. Sebutnya PMI, ya. PMI, paham, ya, mengikuti dan ingin, ya. Syaratnya 3 PMI, paham, mengikuti dan ingin, atau fokus, ya, ikut dan mau, ya. Fokus, ikut dan mau. Syaratnya itu saja, ya. Jadi saya contohkan ke 2 orang ini, ya, karena ingin mencoba, ya, ingin mencoba tentang masalah hipnotis, kemudian sugesti. Saya minta kedua orang ini, ya, untuk fokus, ya, fokus ke saya, mau dan ikut, ya, mau dan ikut, ya. Coba kalau fokus, ya, fokus. Ini langkah yang pertama ketika ingin menguji sugestivitas seseorang itu bisa dihipnotis atau tidak. Syaratnya fokus, ikut dan mau. Mungkin sudah pernah saya tayangkan juga, tapi sedikit mengulas lagi, sedikit mereview lagi. Oke. Ali dan siapa ini, Fahrul ya namanya. Ini biasanya sering dipakai dalam dunia hipnotis, ya. Ali dan Fahrul, ini Ali dan ini Fahrul. Oke, coba gini, tes sugestivitas, ya, tes sugestivitas. Tangannya kayak gini, ya, coba tangannya kayak gini nih. Nah, tangannya kayak gini. Tekan dua-duanya, tekan saya kuat-kuatnya, sekuat-kuatnya. Oke, sekuat-kuatnya. Oke. Tekan sekuat-kuatnya, bus. Oke. Fokus, sambil fokus ke sini, ya, sambil fokus ke sini. Dan sekarang Fahrul dan Ali bayangkan, bisa membayang nggak? Bisa membayang. Bayangkan di depan kamu itu ada sebuah lem. Ya, ada sebuah lem. Lem menurut Fahrul yang paling rapat itu apa? Lem Korea. Lem Korea. Ali apa? Ya, Lem Korea, ya. Ini ada lem Korea dan ini lem Korea. Ini taruh lem Korea. Bayangkan tangan saya ini adalah lem Korea, ya. Bayangkan lem Korea, ya. Mulai dari tutupnya sampai wadahnya. Kemudian bayangkan juga ketika saya membuka lem tersebut, ya, lem tersebut, dan rasakan tetesannya. Tetesan lem Korea ini membasahi tangan. Ketika tangan ini dibasahi oleh lem Korea, berarti otomatis tangannya basah, ya, basah. Lama-kelamaan kalau sudah basah jadi kering, ya, jadi kering. Semakin lama semakin kering. Kalau semakin kering berarti apa? Makin susah untuk dilepas. Semakin susah untuk dilepas. Dan anehnya sekarang tangannya 1 susah dibuka, 2 sangat susah dibuka, dan 3 makin susah dibuka. Dan anehnya ketika kamu membuka tangan ini, tangannya nggak bisa dibuka. Silahkan buka. Semakin dipaksakan nggak bisa dibuka. Ya, semakin dipaksakan bisa dibuka nggak? Semakin dipaksakan nggak bisa dibuka. Bisa dibuka nggak? Enggak, ya. Tapi kan normal, kan? Jadi yang namanya hipnotis itu ilmu normal sebetulnya. Ini kan kedua orang ini sadar kan? Sadar. Kamu sadar nggak? Sadar. Ini bisa dibuka nggak? Semakin dipaksakan dibuka nggak bisa. Bisa dibuka nggak? Enggak, kan? Tapi kan normal. Normal, ya. Oke, sekarang pengen normal nggak? Pengen normal lagi, ya. Oke, pengen normal. Ya, pengen normal, ya. Pengen normal. Coba sekarang matanya dipejamkan, ya. Matanya dipejamkan, ya. Sambil lidahnya dijulurkan. Namun cek bahasa Sunda mah ngeleo, ya. Dijulurkan panjang, ya, panjang. Oke, sekarang anehnya, ininya normal, matanya nggak bisa dibuka dan lidahnya nggak bisa masuk ke dalam. Ini normal. Sekarang matanya semakin dipaksa nggak bisa dibuka, lidahnya nggak bisa masuk. Tuh, ngomong, bisa ngomong nggak?
Bisa ngomong nggak? Bisa ngomong nggak? Bisa ngomong? Kan normal kan? Normal kan? Normal? Normal nggak? Normal? Sekarang normal lagi. Normal lagi? Normal? Tapi kan kamu normal kan? Normal? Ada masalah? Nggak ada masalah kan? Nah, itu tahapan pertama. Berarti ketika orang ini dua-duanya fokus, ikut dan mau, otomatis orang ini bisa masuk ke dalam sugesti, ya, dalam sugesti. Cuma sekarang ini uji yang kedua gini. Coba tangannya semuanya simpan di sini, ya, tangannya simpan di sini, ininya di sini. Nah, kamu tangannya ini, ya, oke. Merem lagi, merem ya, merem. Sekarang fokus kepada ucapan saya. Fokus kepada ucapan saya. Anehnya sekarang, ini tangan yang saya sentuh ini, ya, tangan yang saya sentuh sama saya dikasih sebuah balon gas. Satu aja dulu balon gasnya, ya, satu balon gas, ya, satu saja balon gas. Terus sama saya dikasih lagi balon gasnya, satu mungkin terasa sedikit. Sama saya dikasih balon gasnya sebanyak 100 buah balon gas yang ini, ya, 100 buah balon gas. Dan tangan yang saya sentuh ini, saya kasih bata sebanyak 20 biji, ya. Ini sama saya dikasih bata 20 biji, dan ini balon gas sebanyak 200. Ini balon gas 200, dan ini bata 20 biji. Dan apa yang akan kalian rasakan? Rasakan. Ini sama saya ditambah lagi, ya, ditambah lagi balon gasnya jadi 300, ya, jadi 300. Ini tambah lagi batu batanya tambah lagi jadi 50, ini tambah lagi, bebannya tambah lagi. Ini tambah lagi balon gasnya jadi 1000. Kalau 1000 berarti kan ringan kan, enteng ya. Ya, sekarang kalaupun ada dorongan jangan dipaksakan, ya, jangan dipaksakan. Kalau ada dorongan tambah lagi jadi 10, tambah lagi 1000 balon gasnya, ini tambah lagi, tambah lagi ya. Oke, tapi kan apa ya? Ada ininya nggak? Coba fokus lagi, fokus lagi. Ini tambah lagi balon gasnya jadi 2000. Kalau ini tambah balon gas 2000 gimana rasanya? Ringan ya? Ringan. Kalau ringan tangannya keangkat nggak? Enggak. Kalau ringan tangannya keangkat nggak? Enggak ya. Oke. Tapi kan normal ya? Normal kan? Ada masalah nggak? Enggak ada masalah ya. Oke. Nah, normal lagi. Nah, itu kan jadi memang dua-duanya normal gitu kan, nggak ada masalah sebenarnya. Jadi nggak perlu takut untuk dihipnotis. Tapi Pak, kalau dihipnotis tuh semua aib bakalan kebongkar. Enggak, ya. Semua aib ataupun hal-hal yang lain itu nggak bisa kebongkar selagi dalam hati dua orang ini yang menjadi target saya, yang disebut dengan klien, itu tidak mau mengungkapkan, ya, meskipun dalam keadaan hipnotis, ya. Oke, saya akan mencoba hipnotis halus. Jadi yang namanya hipnotis halus itu adalah hipnotis yang tidak disadari bahwa orang tersebut sebenarnya sedang dalam keadaan hipnotis, ya. Oke, coba gini, Pak Harul, ini Pak Harul ya. Kalau Pak Harul, kalau bisa nulis nama Pak Harul nggak? Bisa. Tulis di sini. A H R U R. Dibacanya apa? Pak Harul. Jelas nggak? Namanya jelas nggak? Jelas. Tahu penghapus nggak? Kalau tangan saya ini adalah sebuah penghapus, terus namanya dihapus sama saya, ada namanya nggak? Ada ya? Ada namanya? Ya, semakin ingat semakin lupa siapa namanya. Semakin ingat semakin lupa. Ada namanya? Nggak ada ya? Namanya siapa? Hah? Siapa namanya? Semakin ingat semakin lupa. Semakin ingat semakin lupa. Siapa namanya? Jelas kan? Tapi kan normal kan? Normal ya? Nah, sekarang kalau Ali kalau nama Ali, nama ALI, Ali itu warnanya apa? Kalau dibalikkan warna biru. Jadi biru itu Ali. Biru itu Ali itu biru itu Ali. Ya, jadi yang namanya biru itu adalah
Ali, karena Ali itu biru. Kalau birunya jadi merah, sekarang siapa namanya? Semakin ingat semakin lupa. Hah? Semakin ingat semakin lupa. Siapa namanya? Lu yang normal kan? Normal, ada masalah kan? Nggak ada masalah kan? Hah? Nggak ada masalah? Nggak? Ya, siapa namanya? Semakin ingat semakin lupa. Tuh kan? Ada masalah? Nggak kan? Iya, siapa namanya? Semakin ingat semakin lupa. Siapa namanya? Siapa namanya? Kamu siapa namanya? Semakin, Waduh. Nah, kalau namanya di buah ada nggak? Nggak ada. Sekarang siapa namanya? Semakin ingat semakin lupa. Itu siapa tuh namanya? Pilih. Kalau namanya dicari, kita lemparkan ke kamu, siapa namanya? Pilih. Siapa namanya? Pilih. Siapa? Namanya siapa? Pilih. Siapa namanya? Pilih. Nama kamu siapa? Semakin ingat semakin lupa. Hah? Siapa namanya? Pengen normal kan? Oh, nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah ya? Ada masalah nggak? Nah, ini kan hipnotis halus, dalam artian dengan obrolan pun seorang bisa terhipnotis gitu ya. Jadi terkadang hipnotis itu bisa diajak ngobrol, atau ada yang seperti kayak gini ya, ada yang seperti kayak gini. Sekarang normal lagi, siapa namanya? Wah, sekarang normal lagi, siapa namanya? Ali. Gak ada masalahnya? Enggak ada ya. Sekarang coba gini. Nanti kamu tinggal relax saja ya. Relax ya. Relax. Santai saja, santai. Saya punya ini pistol. Ya, ini pistol. Ya, ini pistol. Tapi pistol ini bagus loh. Kalau ditembakkan, door, ya, kalau ditembakkan door, maka akan tidur. Ya, kalau saya ngomong door, ya, maka tidur. Ya lihat, kalau ini pistol mengeluarkan peluru ya, peluru. Kalau ditembak door berarti tidur ya. Ini pistolnya, ya, ini pistolnya, ya, oke, bagus ya. Coba, saya coba dulu. Pistolku bikin cek gitu kan ya. Cek gitu kan ya. Kalau keluar peluru, door langsung tidur ya. Langsung tidur. Tapi bagus ya. Oke. Saya ngomongin pistol. Ya. Pistol dan saya tembak, fokus ya. Bagus dan door. Oke. Khusus orang yang saya sentuh, hitung dalam hatinya 1 sampai 100, dan tiap-tiap hitungan akan membuat kamu lebih tidur, lebih nyaman, lebih pulas daripada sebelumnya. Ya. Hitung sampai 100, hitung sampai 100, dan tiap-tiap kali tidur kamu akan merasakan tidur yang lebih nyaman, lebih pulas. Ya. Ini apa nih? Pistol. Mau minjam nggak pistolnya? Sekarang saya ini pistolnya sama saya dikasihkan ke kamu, ya, dikasihkan ke kamu, berarti ini pistolnya pistol apa? Pistol kamu ya. Tapi pistol ini mengeluarkan pelurunya apa? Doornya berarti tidur. Bener ya? Bener. Nah, sekarang kamu akan tembak saha? Pilih, ya, siap ya. Lamun door, ya, kalau door tidur ya. Bidik lah, si pilih kan bidik ya, bidik. Lamun door berarti tidur ya. Coba 1, 2, 3, door. Tidur tuh si pilih kan? Ya, coba makan kamu. Can dikocok kemudian tah itu pelurunya ada. Coba fokus ke saya. Terus door. Coba lagi coba. Door. Hah? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Bisa kalau nyumat. Kalau nyumat berarti yang enggak mana? Coba fokusin di sini. Door. Khusus kamu yang saya sentuh. Ya, khusus kamu yang saya sentuh. Dalam hitungan 1, 2, 3 kamu akan merasakan itu lebih pulas daripada sebelumnya. Oke? Tidur nyaman. Hitung 1 sampai 100 kamu akan merasakan tidur lebih nyaman, lebih pulas
lebih pulas daripada sebelumnya. Oke. Khusus orang yang saya sentuh, anehnya entah kenapa sekarang tanpa alasan yang jelas, kamu sekarang sedang menikmatin tidur malam yang sangat nyenyak sekali, tidur malam yang sangat nyenyak sekali. Dan nanti dalam hitungan 1, 2, 3 kamu akan terbangun di suasana pagi hari. Bayangkan suasana pagi hari, kamu bangun ya dalam keadaan suasana pagi hari ya, suasana pagi hari kamu bangun ya, dan kamu yang saya sentuh orangnya, ketika kamu nanti bangun, kamu akan melakukan kebiasaan pagi kamu, yaitu untuk mandi ya, untuk mandi. Dan itu sangat nyata sekali ketika kamu bangun, nanti kamu bangun pagi-pagi ya, lalu kalian akan melaksanakan aktivitas kalian, yaitu mandi. Oke, alukan 3 kali ya. Oke, 1, 2, 3. Kalian akan terbangun pagi ya, 1, 2, 3. Pagi ya? Ya. Dan orang yang saya sentuh ini akan melaksanakan mandi pagi. Sekarang akan ke kamar mandi. Sekarang bayangkan, sekarang kamu ada di kamar mandi, dan sekarang kamu akan mandi layaknya mandi. Akan gosok gigi gitu. Nah, sekarang gosok gigi. Gosok gigi. Gosok gigi. Oke. Ya, disabun. Ya, disabun. Ya, sambil berdiri juga nggak apa-apa. Ya, sambil berdiri juga nggak apa-apa. Sambil berdiri juga nggak apa-apa. Ya. Sambil berdiri juga ya. Lagi apa? Lagi mandi ya. Oke, lagi mandi. Dan sekarang setelah beres mandi, kalian akan dandan, dan kalian akan pergi ke sebuah tempat. Ya, dandan pergi ke sebuah tempat. Dan namanya sekarang kalian akan pergi ke sebuah tempat dengan menggunakan sepeda. Ya, silakan kayu sepedanya. Kuasai sepedanya. Ya, oke. Kuasai sepedanya. Oke. Ya, tapi berdiri juga tidak masalah. Oke. Mau kemana? Mau kemana? Main kemana? Dan sekarang kalian akan pergi ke sebuah peternakan sapi. Ya, naik sepeda pergi ke sebuah peternakan sapi. Dan anehnya tak kenapa sekarang bayangkan di depan kalian, sekarang kalian sudah sampai di peternakan sapi, ya, di peternakan sapi, dan bayangkan di depan kalian ada sapi, ya, pegang sapinya, dan sekarang, ya, kalian mempunyai tugas untuk memerah susu sapi, ya, perah susu sapinya, perah susu sapinya. Bagus, oke, bagus. Dan anehnya sekarang katanya, ya, susu sapi yang diambil dari sapinya langsung itu membuat kamu merasa lebih percaya diri, ya. Jadi ngambil susu sapi langsung dari sapinya. Dan kenapa sekarang kalian akan menghisap susu sapi, ya, silakan. Ya, kenyot susu sapi, kenyot ya, kenyot ya, bagus ya. Oke, bagus. Oke, sekarang semuanya sudah selesai, ya, dan anehnya sekarang ini, khusus ini kamu ya, ini apa nih, air ya, perhatikan saya, dengar ya, saya gini, lihat nih, saya mau memasukkan sebuah energi, masuk sebuah energi, dan sekarang kamu minum air ini, ya. Dan anehnya ketika kamu meminum air ini, setelah beres meminum air ini, kamu akan tertidur. Ya, kamu akan tertidur setelah meminum air ini. Silakan minum. Oke, bagus.
Oke, sekarang yang satu kamu akan merasakan tidur lebih nyaman, lebih puas daripada sebelumnya. Oke, hitung sampai 100. Setiap hitungan kamu akan merasakan tidur lebih puas. Oke, normal kan? Ada masalah kan? Tahu asap rokok kan? Asap rokok ya? Oke, sekarang gini. Kalau saya menghisap asap rokok, dan saya mengeluarkan asapnya, kamu tidur ya? Kamu tidur ya? Oke. Lagi. Oke, bagus. Oke. Hitung sampai satu akan membuat kamu tidur lebih nyaman, lebih puas. Oke, khusus tangan yang saya sentuh, entah kenapa, tanpa alasan yang jelas sekali, di depan kamu sekarang, di depan kamu itu ada sosok perempuan, dan perempuan itu adalah perempuan yang menjadi idaman kamu. Sosok perempuan yang menjadi idaman kamu. Oke, bayangkan di depan kamu ada perempuan, dan perempuan itu adalah perempuan idaman kamu. Bayangkan sosoknya. Bayangkan jelas sekali sosoknya. Dan anehnya entah kenapa kamu akan mengeluarkan semua unek-unek yang ada dalam diri kamu. Semua unek-unek yang ada dalam diri kamu dikeluarkan, sehingga ketika kamu sudah mengeluarkan unek-unek tersebut, kamu akan merasakan hati yang tenang sekali, hati yang nyaman sekali, tenang sekali. Bahkan semua beban itu akan hilang ketika kamu mengeluarkan semua unek-unek tersebut di depan perempuan yang kamu idam-idamkan, perempuan yang kamu suka. Kamu ingin mengeluarkan unek-uneknya, unek-unek yang ada dalam diri kamu, permasalahan yang ada di diri kamu. Nanti setelah semuanya beres, semuanya kelar, semuanya sudah keluar, maka kamu akan merasakan tenang, nyaman, dan tanpa ada beban lagi. Oke, bisa mengerti? Bisa? Oke, kamu kan bisa mengerti? Oke, 1, 2, 3. Tuh, berarti itu. Normal kan? Normal. Depan kamu ada siapa? Depan kamu ada siapa? Siapa itu? Ada siapa-siapa? Ada siapa-siapa? Ada siapa-siapa? Ada perempuan dong. Ada nggak? Siapa tuh yang depan kamu? Perempuan yang kamu suka kan? Ya. Pengen apa aku sana? Tidur lebih puas. Atau pengen melihat aja dulu? Melihat aja dulu ya. Bayangkan aja dulu lah. Ya, bayangkan seolah kamu sedang ada di sampingnya. Oke. Khusus orang yang saya sentuh, anehnya kenapa ketika nanti kamu terbangun dan merasakan api, anehnya kenapa ketika kamu terbangun dan kamu merasakan api tersebut tidak panas dan api tersebut dingin. Anehnya ketika kamu terbangun nanti, ketika kamu merasakan api tersebut tidak panas, melainkan dingin, Jadi api itu dingin, dan rasa dingin itu tertanam dalam api. Rasa dingin itu tertanam dalam api. Jadi api itu dingin.
dingin ya. HP itu dingin ya. HP itu dingin ya. Oke, 1, 2, 3 bunyi. Normal kan? Ada masalah ya? Apal dingin nggak? Tahu dingin nggak? Tahu dingin nggak? Tahu dingin nggak? Dingin nggak? Nah, dingin? 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 Nah, dingin kan? Dingin? Nah, dingin kan? Dingin kan? Dingin ya? Dingin lagi ya. Dingin kan? Dingin kan? Gak ada masalah kan? Gak ada masalah, dingin kan? Dingin. Tahu panas nggak? Tahu. Ini apa? Korek. Korek ini panas pegang oleh kamu. Hah? Kenapa? Panas ya? Panas ya? Pegang lagi. Hah? Pegang. Hah? Panas. Coba lagi. Panas? Panas kan? Tapi normal kan? Normal ya? Normal. Ini nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah ya? Bisa gini nggak? Bisa. Kamu bisa berhitung nggak? Bisa berhitung ya? 1 tambah 1 berapa? 2 tambah 2? 4 tambah 2? 6 tambah 2? 8 tambah 2 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 10 berapa? 7 berapa? Bisa soalnya yang sentuh kamu akan merasakan itu lebih plus daripada sebelumnya, sebelumnya. Oke, entah kenapa ketika kamu terbangun, kamu akan kembali lagi kepada masa-masa SMA, masa-masa SMK, ya. Ketika kamu terbangun, nanti kamu akan merasakan kembali lagi masa-masa di SMK, dan anehnya ketika kamu terbangun nanti, kamu sedang ada di kelas, ya, sedang ada di kelas, dan di depan kamu itu ada seorang guru, ya, dan guru tersebut sedang memberikan pelajaran kepada kamu, dan di depan kamu itu adalah guru tersebut adalah guru Pak Hilman, ya, guru Pak Hilman, dan kamu sekarang ada di kelas, ya, bayangkan kamu sedang ada di kelas dan kamu sedang belajar dengan Pak Hilman. Oke, aku kan yang mengerti? Oke, 1, 2, 3 bangun. Lagi apa? Hah? Belajar siapa? Pak Hilman. Mana Pak Hilman? Hah? Belajar ini? Sekarang lagi mana? Di kelas. Di samping kamu siapa? Kenal. Siapa namanya? Rizky. Di depan kamu siapa? Andini. Ya. Di belakang kamu siapa? Nggak ada. Hah? Nggak ada ya. Di depan kamunya lagi, di depan Andini ada siapa? Sama? Ya. Di paling pojok siapa tuh paling pojok? Cynthia ya. Terus dari belakangnya Cynthia siapa? Gea. Ya. Di belakang Gea siapa? David. Di belakang David siapa? Fatma. Dan anehnya sekarang kamu tahu nama-nama teman SMK kamu. Sekarang siapa aja sebutkan? Semuanya ya. Ada Lia. Terus? Silvi. Terus? Nur. Terus? Teriska. Aldila ya. Nah, sekarang gini ya. Oke, sekarang gini. Kamu nyantai dulu kamu ya. Sekarang gini. Andaikan kamu dulu waktu di kelas 10, waktu di SMK, ya, di SMK, anehnya entah kenapa, kamu bakalan jujur ke bapaknya, ya, jujur ke bapaknya, perempuan seangkatan kamu, ya, yang kamu suka siapa? Kalian jujur ke saya, dan orang lain tidak akan mendengar, hanya ke bapak saja. Siapa? Ada yang suka nggak? Nggak ada. Di kelas kamu ada nggak? Nggak. Di kelas B ada nggak? Siapa? Nggak bisa disebutin. Ya, sekarang anehnya kamu mau menyebutin dan mau bilang kepada saya. Siapa? Tapi pernah nembak nggak? Pernah nembak? Terima kasih. Ditolak ya. Lamun ke adik kelas suka sama siapa?
Ya, siapa? Oh, oh itu, ya. Pernah nembak nggak? Terima tak? Terima? Tolong. Tapi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau ke kakak kelas ada nggak? Enggak. Nggak. Ya, ke kakak kelas nggak ada ya? Ada bagaimana ya? Nggak masalah ya. Sekarang sedang pelajaran apa? Sekali. Sedang baik, ya. Pak Hilman gimana? Galak. Galak? Resep tuh ke Pak Hilman? Resep berapa? Galak nah. Galak nah, terus? Sampai cari kata lah. Sering. Dari pada kenawan? Gak apa-apa. Kalan. Itu kita apa-apalan kenal? Guru favorit SMK BHS ah? Pak Dedi. Hah? Pak Dedi. Nah apa tadi? Apa ya pas belajarnya? Pak Hilman kemana? Apa juga? Tapi kenapa kualitas lain Pak Hilman itu? Entah, kenapa kenal? Kenapa Pak Hilman? Enggak. Entahnya, tapi kenapa Pak Hilman itu? Entahnya, Pak Hilman bagian ya? Bagus. Bagian ya? Hah? Bagus. Bagian ya? Bagian ya? Ya. Ini pistol, ini punya pistol kan? Punya. Punya, tembak kasih Billy, tidur gitu. Tidur. Tidur gitu. Aduh, padat deh, pistol nanya. Coba lihat selongsongnya. Dong. Oke. Waduh, lebih pulas daripada sebelumnya. Oke, tidur lebih nyaman, lebih pulas daripada sebelumnya. Oke, Li, salah ya. Ini dari yang sentuh kamu akan rasakan itu lebih pulas daripada sebelumnya. Oke. Dan anehnya akan dapat sampai hitungan 1, 2, 3 kamu akan merasakan badan yang lebih segar, lebih pulas daripada sebelumnya dan akan melupakan apa yang terjadi barusan. Dan seolah-olah yang terjadi barusan tidak terjadi. Dan akhirnya ketika kamu akan merasakan badan yang lebih segar, lebih fresh daripada sebelumnya. Oke, 1, 2, 3. Kan? Ada masalah kan, normal ya? Masalah kan? Saya mau hipnotis kamu, mau nggak? Hah? Sudah. Gimana rasanya dihipnotis? Normal kan? Normal kan? Normal ya. Cuman tadi ada sesuatu yang belum bisa dikeluarkan oleh kamu ya. Anyway, nggak apa-apa. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.